Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Magisoft Komputer. Di sini saya akan menjelaskan perangkat periferal komputer. Periferal komputer adalah komponen tambahan yang berfungsi untuk mendukung sistem kerja komputer dan meningkatkan kinerja komputer menjadi maksimal sesuai kebutuhan yang diinginkan. Artinya, perangkat periferal ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Perangkat periferal komputer ini dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu perangkat input, output, dan storage, di mana ketiga kategori perangkat tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam penggunaannya. Perangkat periferal input merupakan semua komponen yang mampu memberikan masukan, baik data atau berupa perintah yang akan diproses oleh CPU dan RAM sehingga menghasilkan sebuah data yang berguna untuk user yang dikeluarkan melalui perangkat periferal output. Ada banyak perangkat masukan atau input dalam sistem kerja komputer. Namun kali ini kami akan memberikan perangkat yang umum digunakan saat ini. Di antara perangkat periferal masukan komputer ialah yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat periferal komputer yang berfungsi untuk memasukkan karakter berupa huruf, angka, atau simbol, atau sesuai tombol yang tersedia dalam perangkatnya. Keyboard ini sebagai media bagi seorang brainware atau user untuk melakukan perintah dan instruksi kepada komputer. Kedua, mousepad atau touchpad pada laptop merupakan perangkat periferal inputan yang berfungsi untuk melakukan instruksi atau perintah kepada komputer melalui kursor yang tersedia di dalam sistem operasi. Tidak semua perangkat komputer bisa memberikan instruksi melalui kursor. Bagi sistem operasi yang berbasis CLI, fungsi mouse tidak akan berjalan karena sistem operasi tersebut tidak menyediakan program kursor yang melakukan berbagai instruksi, melainkan hanya menggunakan keyboard. Dan yang ketiga ada joystick. Joystick merupakan perangkat periferal komputer yang berfungsi untuk membantu memainkan konsol game pada komputer. Perangkat ini berfungsi untuk menyederhanakan instruksi yang dilakukan oleh keyboard agar para gamers bisa nyaman dan memainkan gamenya. Karena pada dasarnya instruksi yang ada pada joystick terdapat pada keyboard juga. Dan yang keempat ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program yang berada pada CD atau DVD. Dan yang kelima ada mikrofon. Mikrofon atau mic komputer adalah perangkat periferal komputer yang berfungsi untuk memasukkan data berupa audio atau suara. Dan yang keenam ada scanner. Scanner merupakan sebuah perangkat komputer yang memiliki fungsi untuk menyalin atau mengcopy file dokumen atau foto dari hard copy. Contohnya lembaran kertas yang sudah dicetak menjadi soft copy kembali menjadi file lagi. Dan yang ketujuh ada webcam. Webcam merupakan perangkat tambahan berupa kamera real time yang berfungsi untuk mengambil objek berupa citra atau video, gambar dan suara yang akan ditampilkan secara live melalui aplikasi ataupun sebuah platform web. Kamera ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi secara tatap muka, baik itu video call ataupun live streaming. Yang kemudian kita beralih ke perangkat periferal outputnya. Periferal output merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan dari inputan yang dilakukan oleh user. Perangkat ini menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya melalui berbagai bentuk, baik berupa tampilan grafis, suara, atau hard copy. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan
yang telah dilakukan oleh perangkat proses seperti CPU dan sebagainya. Nah, berikut merupakan perangkat peripheral output komputer. Yang pertama ada monitor. Monitor merupakan perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan grafis atau gambar dari komputer, yaitu menampilkan hasil proses dari CPU ke dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Kedua ada proyektor. Sama seperti monitor, proyektor adalah perangkat peripheral output yang berfungsi untuk menampilkan grafis komputer. Hanya saja, proyektor menggunakan alat optik seperti cahaya. Mekanismenya perangkat ini menampilkan gambar atau video maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar atau objek datar dan pancaran cahaya yang dihasilkan dari optik dan panel yang ada dalam perangkat tersebut. Dan yang ketiga ada printer. Printer merupakan alat keluaran komputer yang berfungsi untuk mencetak hardcopy baik berupa dokumen, foto, stiker, spanduk, banner, sabun kaos, dan bahkan saat ini ada yang terdapat mencetak benda 3D dengan menggunakan 3D printer. Dan yang keempat ada speaker. Jika mikrofon adalah alat untuk merekam objek suara dan speaker merupakan alat keluaran yang berfungsi untuk mengeluarkan suara yang berasal dari hasil pemrosesan sinyal elektrik dan frekuensi audio. Dan selanjutnya ada headset. Headset merupakan perangkat peripheral komputer yang memiliki fungsi sama seperti speaker untuk mengeluarkan suara yang berasal dari hasil pemrosesan sinyal elektrik menjadi eksternal audio. Hanya saja headset ini memiliki kelebihan secara fleksibilitas, serta ada beberapa yang terdapat mikrofon di dalamnya. Oke, kita beralih ke perangkat peripheral storage. Perangkat peripheral storage adalah perangkat penyimpanan tambahan pada komputer yang digunakan oleh pengguna agar dapat menyimpan data dan biasanya dapat dibawa kemana-mana, sehingga memudahkan pengguna dalam memindahkan data atau membawa data. Nah, berikut merupakan perangkat peripheral storage komputer selengkapnya. Yang pertama ada hard disk eksternal. Hard disk eksternal adalah komponen komputer tambahan yang dapat menyimpan data. Umumnya memiliki kapasitas yang cukup besar, sehingga hard disk eksternal dipilih oleh banyak orang untuk membawa data dengan kapasitas yang cukup besar seperti film, game besar, aplikasi besar, dan sebagainya. Yang kedua ada flash disk atau flash drive. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan melalui port USB yang mampu menyimpan data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang umumnya cukup besar tetapi masih lebih kecil dibanding kapasitas hard disk eksternal dan memiliki bentuk yang cukup mungil untuk dibawa kemana-mana. Yang ketiga ada memory card. Memory card atau kartu memori merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sama seperti hard disk eksternal. Dan flash disk, umumnya memory card digunakan untuk sebuah gadget seperti kamera digital dan handphone, tetapi bisa digunakan juga untuk laptop atau komputer. Oke, sampai sini saja videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nyalakan notif tombol loncengnya biar nggak ketinggalan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.